Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan ngaji tentang tanda-tanda kiamat. Judul bukunya, judul kitabnya Nihayatul Alam, tungtung dunia. Saya kitanya mah akhir dunia, asyratus sa'ati sughra wal kubra, tanda-tanda kiamat kubra, sughra dan kubra, yaitu ditulis oleh Dr. Ahmad Muraifi, dosen dari Universitas Malik Saud di Riyadh, yaitu di Arab Saudi. Ya, bukunya saya kutip untuk dijadikan bahan ngaji. Nah, di antara tanda-tanda kiamat yang saya hari ini akan lanjutkan yaitu zuhurun nisa al-kasiyat al-ariyat, munculnya perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ini bukan kata saya, ini kata Nabi. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu ya, menyebutkan bahwa akhir zaman nanti banyak orang perempuan yang berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Ya. Berpakaian tetapi seolah-olah tidak berpakaian atau telanjang. Begitu. Dan ini sudah nampak tanda kiamat ini dari dulu sampai nanti akhir zaman akan terus mengalami puncaknya sampai akhir nanti begitu. Kalau dulu juga sama sih, dulu juga zaman Nabi Adam, zaman orang yang perempuan mah banyak yang berpakaian tapi telanjang ada, tapi nanti puncaknya itu di akhir zaman. Begitu ya. Yang sekarang juga sudah banyak Bapak Ibu sekalian ya, perempuan begitu. Ya. Perempuan. Wa min alamatis sa'ah intisyarut tabarruz was-sufur wa khurujun nisa'in yadhharna bi albasatin dayyiqah. Di antara tanda-tanda kiamat yaitu munculnya, hadirnya, nampaknya perempuan-perempuan yang memakai pakaian sempit, lepet kita pakai gitu, di albasatin dayyiqah, pakaian yang sempit. Padahal mah di pasar baru serkene tak kain kayak gitu. Nah, kan pakai baju lepet kayak gitu ya, kayak gitu sampai sempit begitu kayak gitu. Kalau sempit maka otomatis kelihatan auratnya, Pak Ibu sekalian ya. Jadi itu akan nampak begitu, bukan di mana-mana. Sekarang sudah di mana-mana, bukan hanya di kota, di kampung-kampung juga begitu. Ya. Makanya saya ngajinya ngaji akhir zaman, ingin melihat sehingga kemudian meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar-benar terjadi. Karena Rasulullah itu ngomongnya bukan berdasarkan mimpi, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Makanya benar atau tidak pasti benarnya. Dan kita sudah bisa lihat ya, begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau acara hajatan di sini ya, lihat saja Pak Jepang, nanti ada Pak Didi main gitu ya. Yang datang perempuannya, laki-lakinya rapi, pakai jas. Perempuannya kayak you can see, pakai setir, kakinya pakai sepatu. Nah, namanya kayak, lu tinggi kan sepatu namanya ya. Ciklak. Aduh, umpah kita ditinggalin, basi. Ini dekat dengan tempat ini ya, nah, bisa dilihat aja begitu. Pak Didi mungkin sering ya itu. Saya Pak Didi istighfar dah, ahli masjid Pak Didi mah astagfirullahaladzim gitu.
tinggal di dia sudah di sana. Itu depan satu, kelihatan satu. Astagfirullahaladzim. Itu sudah banyak di mana-mana begitu, apalagi di dunia maya, termasuk dunia maya. Allah Akbar. Gitu ya. Di dunia maya atau internet mau reklam aja saya begini. Dan rame baik makin kayak gitu teh. Isu-isu kayak gitu teh kayak gitu. Dan sudah dicontoh oleh orang-orang anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah di zaman sekarang terbubuhan. Dengan kayak gitu ya. Ayah hamil SD teh Allah berusaha cenah neng cenah usaha tarik sama nabi kelas cenah SD Allahu Akbar ya Allah. Hati-hati yang punya anak perempuan ya begitu. Hati-hati harus banyak dikontrol, diawasi begitu. Memang punya anak perempuan mah enak begitu ya, nanti kalau kita sembuh, kalau kita sudah tua begitu ya, biasanya anak perempuan yang akan mengurus kita. Tapi di masa-masa remaja itu hati-hati, jangan sampai es cendol kelapaan, di kelapaan ya, gitu kata orang Sunda begitu ya, gitu. Es cendol di kelapaan. Nah nanti ya kelanjutannya maksudnya apa? Es cendol di kelapaan bukan daya bapaan begitu. Ini mah sudah tidak ada lagi kasus-kasus kayak gini begitu anak SMP, anak SMA, bahkan di sekolah-sekolah Islam begitu. Alhamdulillah minta sekolah-sekolah Islam yang notabene sangat ketat dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran agama ternyata sama begitu ya Allah. Karena mengakses dunia internet begitu gampang begitu, orang mengakses dunia begitu. Makanya yang punya HP ya kayak gitu. Saya alhamdulillah di rumah itu saya sendiri yang punya HP. Hanya satu, istri tidak punya HP, anak juga tidak punya HP. Kalau main HP saya lakuin gitu, ayah pulang, saya dari kampus saya masuk gitu, ayah pulang, langsung yang dirobot HP. Karena emang saya sengaja nggak beli HP begitu. Main HP boleh, 10 menit, tidak 10 menit. Berapa sekarang? Jam 9:02. Berarti 2 ditambah 10 lebih 12 menit sudah ya udah. Begitu. Sebab kalau tidak begitu, aduh, aksesnya kemana-mana alhamdulillah minta ya. Dan itu dicontoh. Ini tantangan bagi orang tua yang sekarang yang hidup di era di mana akses informasi, teknologi, komunikasi begitu cepat, begitu gampang, begitu mudah, ya. Begitu mudah. Nah kata Nabi begitu, wa khuruju nisa'in yadharna bi albasatin dhayyiqah, akan muncul, akan nampak, akan banyak perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi sempit. Tasifu ajsaduhunna, akan kelihatan bentuk tubuhnya begitu. Akan kelihatan dalam petea begitu ya. Lepet udah padat ya, diikat dari pakai bambu ya kayak gitu. Yang kelihatan pisan begitu ya. Kelihatan tubuhnya. Dan itu Bapak Ibu sekalian ya, akan mengundang lawan jenis laki-laki. Apalagi kalau laki-lakinya adalah mata jelalatan, begitu mata jelalatan ya kayak mata jelalatan. Awyadharna bi albasatin syafafatin tudharu awratuhunna fil julus wal masyi. Nah pakaian-pakaian begitu otomatis ketika perempuan itu mau duduk atau jalan akan kelihatan dengan tubuhnya, ya. Fahunna kasiyatun min haitsul zahir, secara zahir dan secara apa namanya, maknanya gitu. Mereka meskipun berpakaian tapi telanjang karena pakaiannya lepet, lepet begitu ya, dibengket kayak gitu. Lakinnahunna ariyat li dhayqi libasihinna wa tajsadu awratihin wa dhuhuru mafatinihin. Nah kalau begitu maka akan tampaklah begitu fitnah begitu. Eta sahalnya kayak gitu. Urang intip umpam menuju tuang deh begitu ya. Gitu bapak-bapak diintip dari keluar ke uang kurang intip ya kayak gitu. Kurang tinggalin begitu. Allah Akbar. Itu akan jadi fitnah begitu.
menyebar ya bagi kaum laki-laki. Tidak ada fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki kecuali perempuan. Ya, perempuan. Nggak tahu kalau perempuan gimana ya kalau melihat laki-laki pakai celana pendek aja kayak gitu apa rangsang tidak gitu. Kalau laki-laki mah begitu Bu, begitu ya. Makanya jangan menampakkan sesuatu begitu yang disebut dengan aurat. Gitu. Sebab laki-laki mah gampang sekali itu kesetrum begitu. Gampang sekali itunya tersengat begitu. Jadi sedikit aja kayak gitu dia akan jelalatan begitu. Saya kira mah kalau perempuan lihat laki-laki mantep bareng ya. Laki-laki jangan kayak begitu ya, karena laki-laki dia punya naluri begitu ya, punya naluri. Laki-laki mah kalau sudah punya banyak harta kayak gitu, tidak ada lagi yang mencari kecuali istri kedua, istri ketiga, istri keempat, gitu ya. Dan harta barang istri menghiji seperti ayat kirang kayak gitu ya, sama kayak gitu ya, kayak gitu. Dan diperbolehkan ya kayak gitu di dalam Al-Quran sendiri gitu. Dengan syarat-syarat tertentu. Nalurinya begitu. Kalau perempuan nalurinya itu nyepang arcis begitu ya. Nyepang arcis pokoknya kemana-mana bawa tas lah, ibu-ibu mah kayak gitu. Mereka mana tuh ke pengajian bawa tas begitu. Ya kayak umumnya begini Pak, cuma kayak gitu. Kalau mau ke pasar mah pasti bawa tas sama kayak gitu. Dia ke pengajian, ke undangan kayak gitu. Pantesan yang sebagai hajatan besok saya kuat teh. Jadi nanti dapat kecakapan cium itu mah begitu. Allahu Akbar begitu ya. Pokoknya gitu begitu. Cing sahur si katanya tuan rumahnya kenapa aja enggak bisa saya biar tuan kayak gitu. Ini ibu-ibu yang ke pengajian bawa tas, kita gimana? Manfaatnya begitu ya. Nah, ibu-ibu mah lebih condong begitu, kecondongan kecenderungan perempuan mah kepada perhiasan, kepada uang begitu. Ibu-ibu mah akan tertarik ya, akan terangsang kalau ada orang jualan sayur begitu. Lebih tertarik kayak gitu. Ayo jualan sayur tuh. Ningali di situ tuh ada daging ya, daging sapi, ada daging ayam, daging babi, kayak gitu akan lebih tertarik. Ibu mah begitu ya, sayur, wah ya itu tertarik. Tapi ke laki-laki mah tertarik dari teh, cekak bae hiji istri mah biasa mah kayak gitu. Tapi para laki-laki mah bedanya begitu. Nah, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abi Hurairah, Rasulullah itu pernah ngomong katanya kayak begini, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Kata Nabi, ada dua golongan manusia di antara ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya. Ada dua golongan manusia ahli neraka yang belum saya lihat sebelumnya, kata Nabi. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Pertama, golongan yang pertama yaitu golongan orang-orang yang bersamanya mereka itu orang-orang membawa sementi, membawa cambuk, yang cambuknya itu ka'adnabil baqar seperti ekor sapi itu orang lumayan itu dia kayak gitu. Kalau dikejutkan kurang kali kajian, pasti kayak gitu ya, berpom begitu ya. Kecut sapi, dipotong sapi, dikejutkan karena masalah orang pasti menjadi sirah begitu ya, menjadi sirah. Nanti di akhirat katanya ada dua golongan dari ahli neraka yang belum saya lihat. Yang pertama, ada satu golongan itu bersama orang-orang yang membawa cambuk, yang cambuknya itu seperti seperti ekor sapi. Yang beribu nabiha anas, orang-orang yang membawa sementi, membawa cambuk seperti ekornya sapi itu memencuti orang-orang yang tadi itu. Orang-orang yang tadi
Ya, orang-orang tadi itu golongan pertama. Yang kedua, wanisaun kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat. Nisaun kasiyat, perempuan yang memakai baju, perempuan yang berpakaian 'ariyat, tetapi pakaian seperti seolah-olah 'ariyat telanjang. Mumilat, yang mencondongkan, yang memperlihatkan ma'ilat, aurat-auratnya mereka, yang sehingga kemudian ketika memperlihatkan auratnya dengan lengkap peluk tubuhnya akan mengundang ma'ilat, akan mengundang birahi laki-laki. Orang yang kayak gini ru'usahunna ka'asnamatil bukhtil ma'ilat. Perempuan-perempuan yang begini nanti di neraka katanya ka'asnamatil bukhtil ma'ilat. Punuknya seperti punuk unta. Punuknya, pundaknya seperti pundak unta, panjang, dipecutin, begitu disiksa. Allah Akbar. La yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Perempuan yang begitu katanya mereka tidak akan bakal masuk surga, bahkan jangankan masuk surga, wa la yajidna rihaha. Mencium baunya saja dia tidak akan mendapatkan. Wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Padahal ambunya, baunya surga, harumnya surga itu sudah tercium dari jarak sekian ribu kilometer atau sekian ribu perjalanan. Tercium baunya surga. Jadi betapa harumnya. Bahkan mungkin 1000 perjalanan atau lebih kayak gitu ya. Di dalam hadis yang lain diceritakan jarak sekian surga, jarak sekian kilometer atau jarak sekian ribu tahun itu surga sudah tercium. Tetapi orang perempuan yang begitu, dua kelompok tadi, mereka tidak akan masuk surga, bahkan baunya saja tidak akan tercium. Alhamdulillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada orang masak asin ya atau jengkol, yang paling oke 10 meter kabur ya begitu jengkol. Iya surga yang harum luar biasa, jarak sekian ratus perjalanan setahun atau berapa tahun yang begitu, itu tidak akan diambil, tidak akan tercium bagi orang-orang yang berkategori tadi. Alhamdulillah min dzalik. Nah ini nanti di akhirat ya, begitu di akhir zaman. Bahkan katanya di hadis yang lain, orang-orang ya karena perempuannya berpakaian tapi telanjang, maka nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang bersetubuh di jalan-jalan. Jadi laki-laki perempuan itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan bersetubuh, berciuman berapa di jalan-jalan. Nanti akhir zaman begitu. Jadi sudah tidak ada lagi malu begitu. Yang laki-laki, coba kalau kita lihat di negara-negara yang liberal ya, di negara-negara yang bebas, laki-laki berciuman di di forum-forum atau di jalan-jalan sudah tidak aneh. Bahkan yang namanya berzina di pinggir-pinggir jalan akan terlihat dan tidak aneh lagi. Seperti binatang, seperti kucing, ya, seperti ayam begitu. Ayam di pinggir jalan, ayam apa? Ayam kenal-kenal sudah terkayang makanya juga. Oh yang begitu. Nanti akan sama-sama seperti itu. Laki-lakinya hoyok, perempuannya hoyok di jalan, ya terjadi begitu. Akhir zaman banyak di hadis lainnya. Karena apa? Yang sekarang saja orang-orang perempuan sudah memunculkan auratnya, begitu. Sehingga kemudian memicu laki-laki atau lawan jenis untuk berbuat berbuat zina atau berbuat pemerkosaan dan seterusnya. Makanya kayak gitu ya, untuk menghindari terjadinya pemerkosaan, untuk menghindari terjadinya perzinahan, pakaian perempuan harus menutupi aurat. Jadi harus tertutupi. Kalaupun tertutupi, jangan seperti lepen begitu. Ini makanya sudah tertutupi, mohon. Tapi seperti lepen begitu, sama aja begitu ya. Justru yang seperti lepen yang mengundang orang laki-laki penasaran begitu. Gitu ya. Justru yang seperti itu yang akan mengundang laki-laki untuk penasaran begitu. Udah azannya? Azan bukan? Azan yang baik Bapak Ibu sekalian, ini saja
pengajian, mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, sehingga kemudian kita diberikan diberikan kemurahan rahmat-rahmatnya Allah untuk senantiasa bisa menghirup wanginya surga, bahkan bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, bahkan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubanana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal muslimin subhana rabbika wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya waqil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum akhiri saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena itu berawal selalu dari saya pribadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian memaafkannya. Dan sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu sekalian yang punya HP, yang sering nonton YouTube, jangan lupa nonton YouTube saya, dan jangan lupa yang belum subscribe YouTube saya, namanya Ruang Dokter. Itu saja. Assalamualaikum